Hai teman-teman semuanya, masih ingat tentang materi integral kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral ganda yang akan kita bahas pada video kali ini. Adapun video pembelajaran berbasis animasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari kalkulus multivariabel dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Bazlan Darari, SPD, MPD, yakni selaku dosen pada mata kuliah kalkulus multivariabel. Dalam video pembelajaran berbasis animasi ini, tentunya kita akan mengetahui tentang aplikasi integral ganda, bagaimana penerapan aplikasi integral ganda, bagaimana cara menghitung massa, pusat massa, dan momen inersia, dan disertai dengan contoh soal serta penyelesaiannya. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Nazwa Mutia Syafitri dengan NIM 42333110020. Halo, perkenalkan nama saya Andini Sahrani Daulay dengan NIM 4231118. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 42333111003. Baiklah, ini dia videonya, check it out. Sebelum kita mengenal tentang aplikasi integral ganda, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi integral ganda. Dalam matematika, integral ganda didefinisikan sebagai integral dari suatu fungsi dalam dua variabel pada suatu daerah di R kuadrat, yaitu bidang bilangan real. Sebelumnya, kita telah mengetahui satu aplikasi integral ganda 2, yaitu untuk menghitung volume. Dalam bagian aplikasi integral ganda ini, kita akan mengeksplorasi aplikasi fisik seperti menghitung massa, pusat massa, dan momen inersia. Kita juga akan melihat bahwa ide-ide fisik ini juga penting ketika diterapkan pada fungsi densitas peluang dengan dua variabel acak. Nah, dalam integral ganda dari suatu fungsi dua variabel, misalkan pada fungsi x, y, pada suatu daerah persegi panjang dapat dilambangkan sebagai berikut. Nah, kita bisa membacanya yaitu integral ganda pada selang atau batas R pada fungsi XY dA sama dengan integral ganda pada selang atau batas R pada fungsi XY dx dy. Integral ganda dapat digunakan juga untuk menghitung berbagai hal seperti volume benda padat, luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi, pusat massa, dan momen inersia. Dalam aplikasi integral ganda, kita akan menemukan densitas dan massa, yaitu cara untuk menghitung massa. Massa dalam aplikasi integral ganda dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kita bisa membaca rumusnya yaitu integral ganda dalam selang atau batas D pada fungsi XY dA. Nah, dalam rumus tersebut, fungsi XY ini menggambarkan kepadatan lamina yang ditentukan oleh daerah planar D. Pada materi kalkulus sebelumnya, kita juga telah menggunakan integral tunggal untuk menghitung momen dan pusat massa dari sebuah piringan tipis atau lamina dengan densitas konstan. Tetapi sekarang, dilengkapi dengan adanya integral ganda, kita dapat memperhatikan sebuah lamina dengan densitas yang dapat berubah. Kita misalkan bahwa andaikan lamina tersebut menempati daerah D dari bidang XY dan densitasnya, atau kita bisa bilang dalam unit massa per unit luas. Pada sebuah titik XY dalam D diberikan oleh P atau fungsi XY, di mana P ini adalah fungsi yang kontinu pada D. Nah, ini berarti bahwa P atau fungsi XY ini sama dengan limit delta M per delta A. Nah, limit delta M per delta A ini adalah di mana delta M dan delta A
adalah massa dan luas dari sebuah persegi panjang kecil yang mengandung fungsi atau XY dan limitnya diambil sebagai dimensi dari persegi panjang yang mendekati 0. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat gambar seperti ini. Nah, setelah kita melihat gambarnya, untuk lebih memperjelas lagi, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soalnya dan disertai dengan penyelesaiannya. Untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Nah, jadi kita akan langsung menyelesaikan soal ataupun contoh soalnya dengan menentukan massa lamina, yaitu dalam menentukan massa lamina dapat dihitung dengan mengintegralkan fungsi densitas P atau fungsi XY di atas daerah D. Kita bisa menggunakan rumus massa itu dengan menggunakan huruf M kecil. Jadi, M sama dengan integral ganda dalam batas atau selang D pada P atau fungsi XY dA sama dengan integral dalam batas 0 menuju 2, atau bisa kita katakan dalam batas bawahnya 0 dan dalam batas atasnya itu 2, dan integral dalam batas atas 1 dan dalam batas bawahnya min 1, atau bisa kita katakan juga integral dalam batas min 1 menuju 1 XY kuadrat DY kuadrat DY dx. Nah, sama dengan integral dalam batas 0 menuju 2x dalam integral dalam batas y kubik per 3 dalam integral pada batas min 1 menuju 1 dx. Sama dengan integral dalam batas bawah 0 menuju 2x buka kurung 1 per 3 ditambah 1 per 3 dx. Nah, karena 1 per 3 ditambah 1 per 3 ini sama-sama penyebutnya adalah 3, maka kita bisa langsung saja menambahkannya, yakni sama dengan 2 per 3 integral dalam batas bawah 0 menuju 2x dx. Sama dengan 2 per 3 dalam batas x kuadrat per 2 pada integral dalam batas 0 menuju 2 sama dengan 2 per 3 dikali 2. Nah, ini bisa langsung kita kalikan ya. 2 per 3 dikali 2 yaitu 2 dikali 2 per 3 sama dengan 4 per 3. Nah, jadi hasilnya adalah 4 per 3. Momen dan pusat massa. Andaikan sebuah lamina menempati suatu daerah D dan memiliki fungsi densitas ρ, x, dan y, ingat bahwa kita menetapkan momen dari sebuah partikel di sebuah sumbu sebagai perkalian massanya dan jarak berarahnya dari sumbu tersebut. Kita membagi D ke dalam persegi panjang kecil, kemudian massa dari R sub IJ adalah ρ X sub IJ dan Y sub IJ dikali delta A. Jadi, kita dapat mengaproksimasi momen R sub IJ terhadap sumbu X, yaitu ρ dikali X sub IJ dan Y sub IJ dikali delta A dikali Y sub IJ. Jika sekarang kita menambahkan kuantitas-kuantitas ini dan mengambil limitnya, bila mana banyaknya sub persegi panjang menjadi semakin besar, kita peroleh momen dari keseluruhan lamina di sekitar sumbu X. Maka M sub X sama dengan limit M dan N menuju tak terhingga dikali sigma I sama dengan 1 sampai M dikali sigma J sama dengan 1 sampai N dikali Y sub IJ dikali ρ X sub IJ dan Y sub IJ dikali delta A sama dengan integral ganda D dikali Y dikali ρ X dan Y dikali dA. Dengan cara yang sama, momen di sekitar sumbu Y adalah M sub Y sama dengan limit M dan N menuju tak terhingga dikali sigma I sama dengan 1 sampai M
dikali sigma J sama dengan 1 sampai N dikali X sub IJ dikali rho dikali X sub IJ dan Y sub IJ dikali delta A sama dengan integral ganda D dikali X dikali rho X dan Y dikali dA. Sebagaimana sebelumnya, kita menetapkan pusat massa X bar dan Y bar sedemikian sehingga M X bar sama dengan M sub Y dan M Y bar sama dengan M sub X. Signifikansi finishnya adalah bahwa lamina tersebut berlaku sebagaimana bila keseluruhan massanya dikonsentrasikan pada pusat massanya. Contoh soalnya yaitu tentukan massa dan pusat massa dari sebuah lamina segitiga dengan vertex-vertex 0,0, 1,0, dan 0,2 jika fungsi densitasnya adalah rho X dan Y sama dengan 1 ditambah 3X ditambah Y. Dengan penyelesaian bahwa catatannya persamaan batas bagian atas adalah Y sama dengan 2 dikurang 2X. Kemudian, massa lamina tersebut adalah M sama dengan integral ganda D dikali rho X dan Y dikali dA sama dengan integral 0 sampai 1 dikali integral 0 sampai 2 dikurang 2X dikali 1 ditambah 3X ditambah Y dikali DY dikali DX sama dengan integral 0 sampai 1 Y ditambah 3XY ditambah Y kuadrat per 2 dengan batas bawah Y sama dengan 0 sampai batas atas Y sama dengan 2 dikurang 2X. DX sama dengan 4 integral 0 sampai 1 dikali 1 dikurang X kuadrat dikali DX sama dengan 4 dikali X dikurang X pangkat 3 per 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 8 per 3. Maka rumus untuk pusat massa memberikan X bar sama dengan 1 per M integral ganda D dikali X dikali rho X dan Y dikali dA sama dengan 3 per 8 dikali integral 0 sampai 1 kali integral 0 sampai 2 dikurang 2X dikali X ditambah 3X pangkat 2 ditambah XY dikali DY dikali DX sama dengan 3 per 8 integral 0 sampai dengan 1 XY ditambah 3X pangkat 2 Y ditambah X Y kuadrat per 2 dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas Y sama dengan 2 dikurang 2X DX sama dengan 3 per 2 integral 0 sampai dengan 1 X dikurang X pangkat 3 DX sama dengan 3 per 2 dikali X pangkat 2 per 2 dikurang X pangkat 4 per 4 dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas 1 sama dengan 3 per 8. Dan Y bar sama dengan 1 per M integral ganda D kali Y kali rho X dan Y dikali dA sama dengan 3 per 8 integral 0 sampai dengan 1 integral 0 sampai dengan 2 dikurang 2X dikali Y ditambah 3XY ditambah Y kuadrat dikali DY dikali DX sama dengan 3 per 8 dikali integral 0 sampai dengan 1 Y kuadrat per 2 ditambah 3XY kuadrat per 2 ditambah Y pangkat 3 per 3 dengan batas bawah Y sama dengan 0 dan batas atas Y sama dengan 2 dikurang 2X dx sama dengan 1 per 4 integral 0 sampai dengan 1
7 dikurang 9x dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 3 dikali dx sama dengan 1/4 7x dikurang 9x pangkat 2/2 dikurang x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 4/4 dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atas 1 sama dengan 11/16. Jadi, pusat massa berada pada titik 3/8 dan 11/16. Momen inersia. Momen inersia juga disebut dengan momen kedua dari sebuah partikel bermassa m di sekitar sumbu didefinisikan sebagai mr², di mana r adalah jarak dari partikel tersebut ke sumbu. Kita perlu konsep ini pada sebuah lamina dengan fungsi identitas rho x, y, dan menempatkan sebuah daerah D dengan melanjutkan sebagaimana kita lakukan untuk momen biasa. Kita membagi D ke dalam persegi panjang kecil, mengaproksimasi momen inersia setiap sub persegi panjang di sekitar sumbu X, dan mengambil limit dari jumlahnya bila mana banyaknya sub persegi panjang menjadi semakin besar. Hasilnya adalah momen inersia lamina di sekitar sumbu X, I sub X sama dengan limit mn mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, Y sub IJ kuadrat rho X sub IJ, Y sub IJ delta A sama dengan integral lipat 2 kali D Y kuadrat rho XY dA. Dengan cara yang sama, momen inersia di sekitar sumbu Y adalah I sub Y sama dengan limit mn mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, X sub IJ kuadrat rho X sub IJ, Y sub IJ delta A sama dengan integral lipat 2 kali D X kuadrat rho XY dA. Menarik juga untuk memperhatikan momen inersia di sekitar titik asal, yang juga disebut dengan momen inersia kutub, yang dimana rumusnya sama dengan I sub 0 sama dengan limit M, N mendekati tak hingga, sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, X sub IJ kuadrat ditambah Y sub IJ kuadrat, rho sub X sub IJ, Y sub IJ delta A sama dengan integral lipat 2 kali D X kuadrat ditambah Y kuadrat rho XY dA, dengan catatan bahwa I sub 0 sama dengan I sub X ditambah I sub Y. Contohnya, tentukan momen inersia I sub X, I sub Y, dan I sub 0 dari disk homogen D dengan identitas rho XY sama dengan rho pusat titik asal dan jari-jari A. Penyelesaian. Batas D adalah lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat, dan dalam koordinat kutub D digambarkan oleh 0 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan 2V, 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan A. Mari kita hitung I sub 0 pertama kali. I sub 0 sama dengan integral 2 kali D X kuadrat tambah Y kuadrat rho dA sama dengan rho integral 0 sampai 2V integral 0 sampai A R kuadrat R dR d theta sama dengan rho integral 0 sampai 2V d theta integral 0 sampai A R pangkat 3 dr sama dengan 2V rho R pangkat 4/4 dari 0 sampai A sama dengan V rho A pangkat 4/2. Sebagai ganti dari menghitung I sub X dan I sub Y secara langsung, kita gunakan kenyataan bahwa I sub 0 sama dengan I sub X ditambah I sub Y, dan I sub X sama dengan I sub Y dari simetrisitas soal. Jadi I sub X sama dengan I sub Y sama dengan
I sub 0 per 2 sama dengan V rho A pangkat 4 per 4. Dalam contoh tersebut kita mengetahui bahwa massa dari Dix yang dimaksud adalah M sama dengan densitas dikali luas sama dengan rho dikali V A pangkat 2. Jadi momen inersia Dix tersebut di sekitar titik asal seperti roda di sekitar asnya dapat dituliskan sebagai I sub 0 sama dengan V dikali rho dikali A pangkat 4 per 2 sama dengan setengah dikali rho dikali V dikali A pangkat 4 dikali A pangkat 4 sama dengan setengah dikali M dikali A pangkat 2. Jadi, jika kita meningkatkan massa atau jari-jari Dix tersebut, kita dengan cara yang demikian meningkatkan momen inersianya. Secara umum, momen inersia memainkan banyak aturan yang sama dalam gerak rotasi yang dimainkan oleh massa dalam gerak linier. Momen inersia sebuah roda adalah apa yang membuat sulit untuk memulai atau menghentikan rotasi dari roda tersebut. Seperti halnya, massa sebuah mobil adalah apa yang membuatnya sulit untuk memulai ataupun menghentikan gerak mobil tersebut. Jari-jari gerak putar sebuah lamina di sekitar sebuah sumbu adalah bilangan R sedemikian sehingga M dikali R kuadrat sama dengan I, di mana M adalah massa lamina dan I adalah momen inersia di sekitar sumbu yang diberikan. Persamaan di atas menyatakan bahwa jika massa lamina dikonsentrasikan pada suatu jarak R dari sumbu, maka momen inersia titik massa ini akan sama dengan momen inersia lamina tersebut. Secara khusus, jari-jari gerak putar Y terhadap sumbu X dan jari gerak putar X terhadap sumbu Y diberikan oleh persamaan MY sama dengan I sub X, MX sama dengan I sub Y. Jadi, XY adalah titik pada mana massa lamina dapat dikonsentrasikan tanpa merubah momen inersia tersebut terhadap sumbu koordinat.